Rata-rata itu time panjang dengan tujuan kalau kita dengarkan, yang kita dengar itu bunyi aungan reverb atau bunyi ambience reverb yang keluar itu seakan bunyinya panjang. Padahal sebenarnya itu tidak. Bunyinya hanya pendek sekali sebenarnya. Monggo silahkan, mungkin ada yang bertanya, ini door prize sudah ada. Silakan untuk izin dan menyebutkan wilayah beserta nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cluenya apa ini? Sebutkan nama atau? Perlu sebut nama, biar kenal saya. Nama saya Rudi dari Ciamis, anggota BSGC. Terima kasih Cak Dodot yang telah sempat hadir datang di acara seminar ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya yang pertanyaan ini mungkin ada di rekan-rekan semua juga. Kita sudah kenal Cak Dodot adalah operator dari Cumi-Cumi ya, yang menurut saya ada beberapa yang sangat menarik, terutama dalam setting vokal. Ya, setting vokal audio Cumi-Cumi terutama. Mungkin bisa berbagi kepada rekan-rekan semua atau saya sendiri di sini khususnya, bagaimana cara setting vokal yang seperti Cumi-Cumi yang memiliki warna vokal yang menurut saya lebih hangat, lebih warm, lebih natural, headroomnya lebih lebar. Itu aja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini, iya kok pertanyaan paling banyak. Padahal ini konyol sebenarnya pertanyaan ini. Saya ini keliru, jangan ditiru, malah ditiru. Kalau sebenarnya untuk setup vokal itu saya nggak pernah macam-macam sebenarnya. Untuk mulai dari reverb, mulai dari sumbernya sendiri, saya cuma main cut aja. Main high pass filter, cuman saya cut. Udah cuman gitu aja. Nah, cuman untuk efek sebenarnya kalau berkali-kali saya bilang kalau sebenarnya reverb terutama untuk dangdut itu sebenarnya nih termasuk di sini kan ada senior ini. Sebenarnya kalau untuk vokal dangdut Jawa Timur itu sebenarnya salah. Salah ya? Reverb untuk vokal dangdut Jawa Timur terutama itu salah sebenarnya ya. Ayo jawab bener. Ya. Oh, bukan. Ini bicara bener dulu. Sebenarnya salah ya? Salah sebenarnya. Karena kalau hakikatnya vokal itu yang dia butuhkan ambience atau ruangan. Akan tetapi yang susah di sini itu kesalahan itu malah jadi diterima di telinga masyarakat, itu yang susah. Sebenarnya ini salah. Sebenarnya kalau yang namanya reverb itu hanyalah untuk headroom, untuk melebarkan saja tanpa harus menutup sumber suara vokal aslinya sebenarnya. Kalau vokal yang asli ya seperti ini sebenarnya, clean. Benar-benar clear, kita ngomong A juga jelas A, nggak ada imbuhan, nggak ada sustain, nggak ada tambahan di belakang. Akan tetapi ya itu masalahnya, salah tapi malah diterima, itu yang susah. Kalau mungkin teman-teman mungkin nanti ada session praktek juga ya. Oh, mungkin sekilas untuk setup, mungkin nanti untuk jauh lebih detailnya bisa di sesi praktek ya, nggak apa-apa ya. Mungkin untuk gambaran
Kalau untuk di seri Behringer X32 atau M32 itu yang saya pakai, itu jenis reverbnya jenis plate reverb, kaleng, reverb kaleng. Akan tetapi untuk setup time DJ-nya itu sangat pendek sekali. Jadi ketika dia bunyi habis. Kenapa seperti itu? Karena untuk vokal yang sekarang ini yang namanya reverb itu dikejar-kejar sama orang. Kalau untuk menginginkan reverb yang tebal, sedangkan dengan nilai time atau DJ yang jauh lebih panjang, itu nanti akhirnya satu, vokal di dalam live itu pasti yang namanya kebocoran itu pasti. Belum lagi kena kalau vokal itu powernya tipis. Secara otomatis kita harus menaikkan headroom atau menaikkan gain. Untuk bisa benar-benar mencapai titik headroom. Itu semakin gede, maka tingkat bocor ini semakin gede juga. Nah, semakin gede bocor di sini secara otomatis reverb yang kita terima atau yang kita keluarkan lewat output itu juga akan jauh lebih besar. Yang bisa menimbulkan menutup instrumen-instrumen yang harusnya ini berbunyi clean, berbunyi jelas itu menjadi tidak jelas. Nah, mungkin dari pertanyaan teman-teman, mungkin kalau saya tidak salah menyaring, mungkin pengennya seperti itu reverbnya bisa keluar tapi yang namanya instrumen ini tidak tertutup dengan reverb gitu ya. Atau mungkin menginginkan reverb yang high-nya kencang atau lebih jelas, kelihatan lebar seperti itu. Kalau untuk lebar sendiri sebenarnya dalam setup, untuk setup di mixer sendiri kan sudah ada. Kalau mungkin di analog mixing, kalau di analog mixing konsol atau mixer analog, ya tinggal aja untuk output reverb itu kita bikin LR. Untuk output dari reverb itu kan ada output LR, input juga input LR kan ya. Nah, sedangkan untuk input yang masuk ke aux, sifatnya auxiliary send, itu sifatnya kan mono. Dia nggak ada panning di situ, nggak ada pen, atau nggak ada panorama, panpot, itu nggak ada. Sedangkan kalau untuk divider ini ada. Nah, untuk outputnya kalau di mixer konsol analog bisa kita setup LR dengan panning yang satu. Oh, langsung praktek aja. Oh gitu. Ini kelihatan di sana ya. Oh begitu ya. Oh ini. Untuk teman-teman di sini kalau boleh saya tanya, yang rata-rata digunakan untuk perangkat atau untuk audio teman-teman itu sudah banyak yang menggunakan digital mixing atau analog? Analog. Nah kan, analog separuh, ini separuh, ini analog. Ah, ini nih yang sulit satu. Ini reverbnya analog ini nggak ada. Basicnya aja ya. Oh ya. Oh iya. Sebenarnya kalau untuk reverb biasanya yang sering teman-teman itu terkadang kan kalau mungkin untuk di Jawa Timur yang dilihat untuk versi analog itu mungkin kan yang sering dilihat kayak seperti Ramayana,
seperti Dehan yang dipakai seperti itu kan. Cuman mungkin teman-teman pengen nerapkan seperti itu, tapi reverbnya yang dipakai bukan seperti itu gitu. Ya. Wah nakal ini. Ini namanya nakal. Ini mau ngajak saya mencengnya berarti. Enggak. Sebenarnya bisa juga. Meskipun tidak sama, tapi bisa sedikit menyerupai lah. Bisa sedikit untuk menyerupai. Kalau untuk jenisnya sendiri di awal saya tadi udah ngomong, saya yang sering pakai itu plate reverb. Jenis plate. Nah, dengan tem yang pendek. Pendek sekali. Terkadang teman-teman banyak, kalau di sana ya nggak tahu di sini. Kalau di sana itu banyak yang mengasumsikan ibarat kata nih, saya nggak tahu setupnya seperti apa yang nggak tahu. Saya cuma ngarang, oh bunyi cas. Rata-rata yang kita tuju itu temnya itu rata-rata panjang. Rata-rata itu tem panjang dengan tujuan kalau kita dengarkan, yang kita dengar itu bunyi aungan reverb atau bunyi ambience reverb yang keluar itu seakan bunyinya panjang. Padahal sebenarnya itu tidak. Bunyinya hanya pendek sekali sebenarnya. Nah ini dicoba. Mudah-mudahan enggak benar. Ini kalau benar kacau nanti ini. Iya. Soal masalahnya ini hal yang salah tapi bisa diterima itu yang susah. Cek. Cek. Ini ya. Cek. Oh. Cek. Kalau bunyinya cuman seperti ini aja. Sebenarnya. Cek. Kalau cek. Sebenarnya untuk bunyi ini tipis sekali. Ini terlihat untuk ini yang saya maksudkan tadi. Kalau untuk bunyi di mixer analog, di analog mixer, ini untuk outputnya harus keluar sendiri-sendiri. Yang ini untuk yang live, ini untuk yang rec. Dengan pen pot full kiri, full kanan. Itu yang dimaksudkan di pertanyaan tadi untuk headroom yang lebar. Itu di sini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang pakai untuk output ini terkadang hanya dibikin satu. Kalau dibikin satu, nggak bisa. Untuk headroom itu lebar. Karena memang keluarannya dia cuma satu, bukan dua. Kalau keluarannya udah dua, berarti kita tinggal setup. Misal contoh seperti ini, kalau menurut kita, menurut teman-teman reverb ini, kapasitas seperti ini kurang gede, tinggal gedein aja. Tinggal tambah aja, nanti bunyi yang merusak itu terutama biasanya di mid frekuensi, tinggal kita potong aja. Jadi antara bunyi yang diterima dari sumber asli dan yang dikeluarkan dari reverb itu tidak berbeda terlalu jauh. Tetap ada ambience ruangan. Kalau terlalu kita potong sampai jauh, yang keluar nanti cuma high frekuensinya aja. Nah ini yang kadang bahasanya orang itu bikin reverbnya kurang tebal. Ya
Ini kalau kita motong terlalu pendek, untuk high pass kita potong terlalu jauh, low-nya atau mid-nya kita potong terlalu banyak, kita cut terlalu banyak. Headroom ini nggak akan timbul, nggak akan muncul secara terlihat lebar. Karena lebarnya headroom ini sebenarnya bukan dari high frekuensi, tapi yang lebih memunculkan headroom itu mid frekuensinya yang terlihat. Kalau misal ini saya gedekan, coba C. Ini posisi equalizer itu off. Ini belum masuk ke ekualisasi untuk di outputnya. Nah, yang perlu ditata kalau di mixer analog, kalau bunyi seperti ini kan kotor ini udah terlalu gema, gemanya terlalu gede. Sedangkan yang kita butuhkan itu bunyi untuk tem yang enggak terlalu panjang, akan tetapi bunyi gaung ini pendek, biar nampak seperti nilai karakter high itu jauh lebih panjang. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita potong aja. Kalau udah dipotong seperti ini, bawahnya berkurang. Ini tanpa diapa-apakan, tanpa mid ini dipotong, high sudah bisa keluar. Cek, udah keluar bunyi high-nya. Cuman mid masih terlihat kencang. Ya, tinggal dipotong mid-nya. Sebenarnya cuma seperti ini aja setupnya. Kalau kurang tinggal nambah efek. Tapi sebelum reverb itu tinggi, usahakan sumber ini sudah balan dulu. Sumber mikrofon sebelum dimasukin reverb ini harus sudah balan dengan instrumen. Dengan alat-alat yang lain harus sudah balan. Nanti baru reverb itu mengikuti. Karena sifatnya reverb itu dia sebagai backing atau backup. Setelah kita bicara dia mengikuti di belakang. Itu sifatnya efek. Dia bukan sumber utama. Sumber utama tetap dari channel mikrofon ini. Kalau misalnya teman-teman seperti ini masih kurang nggak? Kalau saya masih kurang seneng, high-nya kurang kencang, tinggal ditambah aja. Tapi untuk setup, misal high-nya ditambah seperti ini udah kencang, udah bunyi. Dan ini kalau misalkan ada kebocoran, ini dia nggak terlalu merusak instrumen. Tapi kalau dengan time yang panjang, ini yang nantinya akan susah. Contoh, ini dengan time waktu, wah ini enggak dia. Ini timenya hanya 1,30 second. Dengan ukuran size atau kelebaran bandwidth, ini hanya 30. Coba dengan setup yang seperti ini, time-nya kita tambah. C. Ini terlihat panjang, tapi gemanya nggak hilang. Ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kalau teman-teman menginginkan setup vokal yang seperti ini bunyi huruf S sudah keluar ya, tapi terlalu panjang. Ini yang akhirnya nanti nutup ke instrumen yang lain. Jadi cukup pendek aja. Sebenarnya setupnya cuma seperti itu. Tapi terkadang antara insting kita untuk menirukan itu yang salah. Kita mendengarnya reverb itu terlihat panjang, padahal setup di reverbnya sendiri itu enggak panjang.
setup reverbnya pendek. Sama, ini yang susah, apalagi kalau udah ngomong dangdut. Kalau nggak ces bukan vokal dangdut, ini yang susah. Iya, band nggak mau. Karena memang hakikatnya vokal ini, vokal yang dia butuhkan itu dry. Memang benar-benar clear. Sedangkan reverb itu hanya sebuah ambience. Itu pun dia nggak akan terdengar kalau kita mendengarkannya tidak menggunakan ear atau headphones. Yang ke sini. Oh ini LR-nya. Ya, terlalu banyak kan? Cek. Nah, kalau seperti ini bunyi reverb cukup. Bunyi S dengar. Tapi tidak mengganggu. Kalau ini digedekan bisa, bukan tidak bisa. Sesuai dengan keinginan dan selera teman-teman. Cuman yang perlu kita jaga, gimana ini tetap terlihat suara dry atau suara asli dari mikrofon atau dari si penyanyi yang nantinya akan kita bunyikan, itu tidak boleh di bawah level reverb. Reverb harus tetap di bawahnya. Kalau ini terlalu kekerasan, terlalu tinggi level reverb, bunyi suara yang nanti keluar antara bunyi bocoran dari sini atau noise dari mikrofon yang mengandung reverb yang banyak ini akan merusak sumber yang lain. Biasanya yang paling susah, makanya tadi ada pertanyaan, kalau simbal bocor ke sini gimana? Sedangkan dia tahu bunyi simbal itu biasanya rata-rata ada pemotongan di antara area 3 kilo sampai 5 kilo biasanya. Sedangkan 3 sampai 5 kilo dibutuhkan di sini. Ini kalau di-cut terlalu banyak, suara tenggorokan hilang. Sedangkan kalau nggak di-cut, bunyi bocoran yang lain masuk di sini akan terdengar tidak nyaman di telinga. Atau terdengar sakit. Nah itu yang susah itu di situ. Makanya untuk kalau bicara setup bener sih sebenarnya kita lebih baik kerja yang nyaman, kerja bener lah dengan setup yang bener. Akan tetapi kalau sudah terkena ini kurang bener, tapi di masyarakat itu tidak bisa, ini sudah harus diterapkan. Karena ini yang diterima. Ya mau tidak mau kita harus tahu benernya, tapi juga harus bisa menerapkan seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman yang mempertanyakan untuk masalah reverb seperti ini yang saya biasa gunakan kalau untuk mixing console X32 atau M32 dan sejenisnya, apakah itu X32, XR, MR sama juga seperti ini.